Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Kita memasuki hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan perayaan dan ucap syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Priscilla L. Mahiru Ayer. Terpujilah nama Allah, karena Ia telah bekerja menyelamatkan umat-Nya. Punyahilah kita, berbahagialah orang yang bertuhankan Allah. Dilepaskannya kita dari ikatan kuasa kegelapan. Diangkatnya kita dari jurang kematian. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Dia telah menyatakan namanya kepada kita. Yesus Kristuslah namanya. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang buta dan tertawan, yang miskin hidupnya, tersisih dan tertindas, yang selalu tertekan, penolongmu kan datang, mari bersukacitalah. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terimalah salam. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Berjaga dan berdoa, siapkan dirimu, kan datang dari sorga Sang Hakim mulia, yang akan menghakimi seisi dunia miliknya. Jemaat disilakan duduk. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkaulah yang membentuk kami. Engkau mengenal hati dan pikiran kami. Tidak seorang pun di antara kami yang sempurna melakukan kehendak-Mu. Kami adalah manusia berdosa. Celakalah kami jika berhadapan dengan kekudusan-Mu, ya Allah. Kami layak menerima hukuman-Mu yang Hakim Agung Maha Kuasa. Sebab hidup kami bertentangan dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Kecil besar, tua muda, dewasa dan anak, kami semua adalah umat-Mu, ya Bapa Pencipta. Kami tahu persis akan kejahatan dan manakah kebaikan, tetapi hati dan pikiran kami telah dikotori oleh hawa nafsu, sehingga melanggar firman-Mu. Karena itu sekarang kami datang dan berseru, ya Tuhan, pulihkanlah kami kembali sebagai umat yang Kau kasihi. Karena kami percaya pemulihan yang Tuhan anugerahkan akan memampukan kami membangun hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sukacita kami hari ini, kami sudah memasuki Minggu Advent yang pertama, dan kami rindu memaknai pemberitaan firman Tuhan hari ini, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, sambil menanti-nantikan datang-Mu kembali. Ketika firman Tuhan diberitakan,
Diamkan semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan berkenan Tuhan pakai, Tuhan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari Lukas pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak mungkin manusia bisa menghapus dosa. Dan Yesus tahu pikiran orang banyak yang hadir di sekitarnya. Mana yang paling mudah, mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Nah, bagi orang Yahudi itu sebaliknya, menyembuhkan itu yang susah dibandingkan mengampuni dosa, karena pengampunan dosa itu pekerjaan Tuhan dan menyembuhkan itu pekerjaan manusia. Itulah sebabnya mereka katakan bahwa Yesus berbohong. Menyikapi tuduhan orang banyak terhadap Yesus, di ayat yang ke-24 dalam bacaan kita, Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan
pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara, menarik bagi kita bahwa sampai sedemikian rupa yang dikerjakan oleh Yesus, orang banyak tetap tidak percaya kepadanya. Mereka menganggap bahwa pengampunan dosa itu hanya main-main, dan penyembuhan itu harusnya dilakukan oleh seorang tabib. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak percaya terhadap Yesus? Bagi orang-orang Yahudi dan pemuka agama Yahudi, Yesus hanyalah personifikasi atau representasi dari Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, karena Yesus hanya personifikasi atau representasi dari Allah, ketika Yesus mengatakan kepada si lumpuh, "Dosamu sudah diampuni," itu tidak lagi berlaku. Bahkan sampai waktu itu dan setelah peristiwa itu, Yesus tetap dilihat sebagai rabi atas murid-muridnya. Dia bukan siapa-siapa. Kelak mereka tahu siapa Yesus ya sesudah kebangkitan itu. Kalau cuma orang lain yang dibangkitkan, mereka masih belum percaya. Karena itu kita masih ingat cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Popularitasnya naik, tapi setelah itu dia dikejar-kejar, lalu disalibkan. Tapi ketika Yesus bangkit sendiri, barulah mereka percaya. Dan saudara-saudara, saya mau katakan sebetulnya terlalu banyak tanda, tapi orang banyak tidak pernah atau tepatnya tidak mau melihat tanda-tanda itu. Kita kembali pada cerita ini. Boleh dikatakan bahwa mujizat ini terjadi atas andil 4 orang, sebab kelumpuhan orang itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah sangat lama. Akibatnya, si lumpuh ini sudah patah semangat, putus asa, bahkan dia sudah terbiasa dengan tilamnya itu. Dia sudah begitu melekat dengan tilamnya. Dapat dipastikan, saudaraku, bahwa bukan dia yang meminta untuk dibawa kepada Yesus, tetapi 4 orang sahabatnya ini berinisiatif. Pastinya bukan si lumpuh yang bilang, "Tolong bawa saya kepada Yesus supaya saya sembuh," tetapi 4 orang ini yang punya mau. Saudaraku, saya mau katakan ada banyak bentuk-bentuk penginjilan. Ada banyak cara kita bawa orang kepada Tuhan. Tapi yang pasti, bawalah setiap orang kepada Tuhan, dan engkau akan melihat apa yang terjadi. Ada banyak cara, ada banyak motivasi, macam-macam. Di lain tempat, di lain waktu, dengan alasan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, apalah itu. Yang penting, bawa orang itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada cerita yang sama dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Supaya kita tidak salah kaprah, maka dibutuhkan orang lain untuk menjelaskan tentang Andreas, murid Yesus. Dalam konteks 12 murid, Andreas ini selalu disebut Andreas saudara Simon Petrus. Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Dia tidak terlalu banyak
tampil dan berbicara, dia terlalu kecil untuk dikenal dibanding yang lainnya. Tetapi Andreaslah yang menemukan seorang anak yang membawa 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan 5.000 orang, hitungannya tidak 5.000 orang saja. Ini pesta keluarga, ini pesta Paskah. Dan pastinya tiap kepala keluarga membawa istri dan anak-anak mereka. Lalu ada tradisi dalam Keyahudian bahwa minimal 20 kilometer jaraknya setiap orang Yahudi minimal 1 kali dalam kehidupannya wajib untuk hadir di pesta Paskah. Jadi yang diberi makan bukan hanya 5.000 orang, tetapi bisa jadi 5.000 dikali 4 kalau dikali 1 keluarga. Andreas tertutup oleh kebesaran Petrus. Dia cuma bisa bawa seorang anak kecil. Yang dibawa anak itu pun tidak berarti untuk orang banyak yang sedang lapar. Apapun dan siapapun bawa mereka kepada Tuhan sampai tiba di depannya. Apakah itu orang yang sedang terbaring di kasurnya, apakah itu seorang anak kecil, dan siapapun mereka. Kalau kita perhatikan cerita Alkitab, sedikit sekali orang yang mau datang kepada Tuhan, jarang sekali. Kalau kita mau hitung, ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ada orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada Andreas yang membawa anak kecil. Ada 4 orang yang membawa si lumpuh. Siapa lagi? Sangat amat sedikit. Karena itu kalau kita mengatakan, saya hidup dalam persekutuan yang benar dengan Yesus. Saya mengenal Yesus. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan setia. Pertanyaan, apakah kita pernah bawa siapa dan bawa apa untuk Tuhan? Saudara-saudara, pastinya sekarang kita sudah siap untuk menyambut Natal. Sebentar lagi, waktu bergerak sangat cepat. Persoalan bukan apa yang akan kita nikmati di sukacita Natal ini, tetapi apa yang akan kita bawa kepada Tuhan. Mau bawa orang, mau bawa barang, atau paling tidak bawa diri kita sendiri. Kalau kita bawa diri di hadapan Tuhan, pasti kita sudah berubah. Kalau kita bawa orang yang tidak berdaya, pasti bisa sembuh di dalam iman kepada Kristus. Kita bawa roti dan ikan, dia bisa berlebihan 12 bakul. Orang Majus bawa kemenyan, sudah ada persiapan untuk kematian Yesus, dan itu yang disimpan oleh Maria. Saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada yang sama untuk setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti punya pengalaman yang berbeda, tetapi yang sama adalah terjadi perubahan dari sebelum ia berjumpa dengan Tuhan. Baik itu sesama kita, sebuah barang, ataupun diri kita sendiri. Itu pasti mengalami perubahan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah diantar masuk dalam minggu Advent yang pertama. Saatnya kita benar-benar dan sungguh-sungguh merenungkan arti kehadiran kita sambil terus mengevaluasi, sudahkah kita membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan, atau kita justru menjadi penghalang.
Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau justru kita tidak membawa apa-apa, tidak mempersembahkan apa-apa, tidak memberi apa-apa, cuma tahu berkomentar negatif? Sudahkah kita membawa diri kita setiap waktu dan kesempatan, membangun relasi yang benar dengannya, sehingga kalaupun ada hal yang penting untuk kita putuskan, kita tahu bahwa Tuhan harus terlibat, atau selama ini kita hanya mengikuti keinginan kita. Ini penting, Bapak Ibu Saudaraku, agar dalam penantian kedatangan Yesus kita benar-benar siap sedia sambil terus berkarya bagi kemuliaannya. Saya teringat kata seorang bapak reformator gereja, Martin Luther. Dia pernah mengatakan begini, kalaupun saya tahu besok Yesus akan datang, hari ini saya masih menanam pohon apel. Kalaupun kita tahu besok Yesus akan datang, hari ini kita membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan hari ini kita membawa diri kita untuk Tuhan pakai bagi pekerjaan memuliakan namanya. Selamat memasuki Minggu Adventus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus, oleh kasih-Mu, berilah jiwaku tentram. Badai topan menderu dan gelora mencekam. Juru selamat tolonglah, jadilah nakodaku hingga aku akhirnya masuk pelabuhan-Mu. Kristus, harta yang bekal, tak terhingga kuasa-Mu. Kau menopang yang rebah, Kau dengar yang mengeluh. Kaulah adil dan kudus, aku patut dicela, namun dosa Kau tebus. Kau penuh karunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat disilakan duduk. Kita bersatu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu Bapa. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu sudah berhenti diberitakan. Tetapi kami mohon Roh Kudus terus bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan beriman seturut dengan firman Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan indah. Kami boleh bersama-sama sebagai satu persekutuan di dalam Kristus, saling menguatkan dan saling mendoakan. Kami berdoa bagi penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan GPIB Bukit Zaitun Makassar terhisap menjadi bagian utuh di dalamnya. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa-bangsa, khususnya pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia di mana kami tinggal dan berdiam. Tuhan tolong agar para pemimpin kami tetap berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi segenap warga masyarakat dan bangsa, terlebih di era pandemi wabah COVID-19. Ada jalan keluar, ada hikmat Tuhan untuk menyikapi segala sesuatu dengan benar dan bertanggung jawab. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Apapun bentuk penderitaan manusia, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menaruh pengharapan kami. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami bekerja dan melayani. Biarlah ya Bapa, ketika Engkau memperkenankan kami bersama-sama dalam persekutuan ini, kami tahu bahwa setiap kami Tuhan panggil dan tempatkan bukan karena kebetulan, tapi ada maksud indah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Karena itu berkati kehidupan kami, secara khusus ketika Engkau berkenan kami ada dalam persekutuan melayani Tuhan. Berkati warga jemaat tiap pribadi maupun keluarga. Berkati setiap unsur pelayanan yang ada di GPIB Bukit Zaitun Makassar. Berkati majelis sinode yang baru saja terpilih. Mereka akan memulai bekerja di tingkat sinodal. Berkati semua unsur pelayanan yang ada, termasuk di dalamnya pegawai kantor sekretariat, koster, penjaga malam di jemaat ini, dalam kebersamaan dengan semua unit-unit misioner yang ada. Berkati tim produksi kami yang terus bekerja sebagai anak-anak muda-Mu, berupaya untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persiapan ibadah dan perayaan Natal yang dilaksanakan di tingkat sektoral. Semua persiapan yang sedang dilakukan, bahkan ketika kami bersama menikmati sukacita Natal, kiranya kebersamaan kami tetap terjaga utuh dan tetap Tuhan pelihara, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang terus kami nikmati dan alami, walaupun pergumulan, masalah dan tantangan terus menghadang kami. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami
sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, jemaat-jemaat yang bergumul karena penderitaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkenan Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan. Jemaat Tuhan yang bergumul karena peristiwa duka cita, kami percaya ada penghiburan sejati yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang menikmati sukacita kebahagiaan karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan, anugerah rahmat Tuhan kiranya menjadi bahagian kehidupan mereka. Perjuangan dalam kehidupan kami, sepanjang Engkau menganugerahkan hidup bagi kami, kiranya tetap kami jalani dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami percaya kalau Tuhan berkenan kami melanjutkan hidup di minggu kerja yang baru. Lanjutkan kasih setiamu Bapa, jaga lindungi bentengi hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami jumpai dan alami menjadi pengalaman berharga bagi kami untuk tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami bawa dan persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa dan salah kami dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan Allah telah memelihara kita. Dia telah membuat pekerjaan berhasil. Dia telah menuntun kita ke masa depan sejahtera serta memenuhi harapan kita. Oleh karena kebaikannya lah kita hidup dan ada sampai saat ini. Marilah kita memberikan persembahan sebagai pernyataan kasih kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya.
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menyebar. Sekarang pergilah, jadilah pelaku firman dalam kerja layan saudara. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesal. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya
Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam persekutuan.